Pak. Mana kabar sana? Baik juga, Pak. Mana yang lain ini belum masuk nih? Nanti mungkin malam pula. Pasti masuk. Apa, Pak? Kita bergabung. Kita bergabung. Nanti mungkin malam pula nih. Kita bergabung. Mana Pipin udah dihubungi kawan-kawannya? Sudah Pak, 3 orang sudah, 1 izin Pak, masih ada pertemuan rapat Pak, Oh, Pak ya. Kusmayadi. Tidak apa-apa. Mana Bu Siti dan sejarah? Coba bicara Bu Siti, dengar enggak Bapak? Halo Pak, bisa nggak Pak? Dengar nggak? Bisa. Oh iya. Cuma kecil kali ya Pak ya? Saya tidak mendengar sama sekali tadi. Saya udah dengar, nyaring malah. Oh iya, oke. Bu Ida Tiara, bisa. Iya. Selamat malam Pak. Malam. Elizabeth, belum suara ini? Elizabeth, suara. Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth belum dengar tuh. Oh iya, masih di ini. Di kanan bawah, sudah bisa dengar. Elizabeth bikin hidupkan. Hidupkan Elizabeth. Pak. Hidupkan. Halo, Edias. Hidupkan Edias. Halo, Edias. Hidupkan. Ayo jangan lama-lama, cepat bergabung. Jangan pula bergabung udah mau selesai nanti. Ferdiana udah masuk ya Pak? Ya udah. Coba nanti buat bergabung bergabung. Susah Pak, mereka tuh susah masuk Pak. Kadang sinyalnya, iya. Kak, Ini agak lelet memang Pak. tuh lihat dong. Iya Kak Ara ya, mereka susah masuk kan Kak? Benar. Tadi kelas itu yang tadi itu kita dan Tatau dan Kabupaten Tampang, Delanda, semua masuk semua. Delanda dari Kapuasulu. Nah, Lagi pada mau join sih katanya tadi, cuman muter-muter. Iya, Marlinda juga gitu, dia muter-muter ke arah. Iya. Tapi jaringannya. Iya Pak. Ya apa yang ada ya. Tidak usah sama aku dari dulu. Tadi Pak itu keluar lagi apa tuh? Pak Ismunadi. Udah masuk suara tuh. Pak Ismunadi. Udah masuk suara lagi. Tidak usah ngaco, wah Mama tidak suka. Hai Kak Ara. Hai, apa kabar Mak? Oh, alhamdulillah Ayah. baik. Rindu dengan Mama nih, nggak ketemu nih. Mostly lah. Udah lama kita tidak ketemu kan? Itulah, ngumpul ya lah. masuk ya. Ngumpul lah di Ngabang. Nah, bila kita ngumpul tuh ya? Nggak tahu lah, belum ada waktu. Rindu gak dengan Bapak tuh? Pak Adi ya Pak Adi? Hah? Apa rindu? Rindu, iya Pak. Kangen Pak, udah lama nggak ketemu. Biasanya kan kalau ke kampus ketemu Bapak, nyapa Bapak di kantin sama-sama. Makan pagi, makan siang ya. Ada COVID-19. Oh, Pedias diam jadi Pedias. Malu dia Pak. Mana suruh Pedias nih? Halo. Pedias malu dia Pak. Yang paling ganteng kali di sini. Iya Pak, paling ganteng dia Pak. Paling ganteng kedua dari Bapak tuh. Hilang Pak dipuji. Aduh. Hilang dia dipuji pula. Dimatikan ya pula videonya tuh. Melarikan diri dia. Tadi ada masuk dia. Ada tuh. Ada, tadi ada. Belum lihat saya mukanya. Video dimatikannya.
Kalau tuh Cari posisi kali dia lagi cari kalau posisi. dia bilang ganteng pertama dengan yang kedua, maka dia hilang ganteng Pergi ke gunung dia, Pak. Nih, komputer. Dia Cari kalau di sinyal. rumahnya, dia kalau di rumahnya memang tidak ada sinyal, Pak. Oh, Kalau gitu. Pak Edias, ya biasanya dia keluar dulu ke pasar cari sinyal, Pak. Sambil minum kopi enggak? Datang lagi. Datang lagi. Halo, selamat malam Pak Dias. Halo. Halo. Halo Pak Dias, selamat malam. Halo Pak Dias, selamat malam. Malam. Apa kabar? Video keluar nih. Hah? Videonya nggak muncul. Udah Wajah-wajah. muncul nih? Udah muncul? Itu pada Ya, muncul. muka. Udah nampak dah. Udah muncul nampak? Kalau udah muncul? Udah. Kayak baju batik gitu. Kok Kayaknya paling masih di ganteng kantor Pak? desa lah tuh. Malam ini Kok paling aku nggak bisa lihat Pak Edias? Ya, hilang Berarti Ji. sinyal kali gangguan di sana. Iya, sinyal. jaringan. Iya. Yang. Oh, yang. Iya, Kak. Gelap Apa, Kak? sapunya ini. Apa kabar? Baik, Kak. Boleh Ma, bikin hai, tahu. Ma. Salam, Ji. Nah, Yuk Nanti lah, ya, ajak Siti lah. Yuk, Siti. Kawan-kawannya mana Pipin? Belum muncul. Ya Pak, Kemana, izin Kak? Pak. Yang satu sedang loading Pak. Udah loading. Ya, kami hanya 5 orang Pak. Ini gabung pas EF dan gabung. Ya baik Pak. Satunya nggak ada jejak Pak dari awal masuk sampai sekarang. Oh, iyalah, bukan. Ya. menghapus Gila. jejakmu kayak Peter Pan dia. Kehilangan jejak semua ya. Ya, setiap saya kuliah, saya masuk, saya sampaikan terus, saya telepon, saya itu kadangnya nunggu ketemu langsung. Oh ya udahlah, saya bilang kayak gitu. Setiap perkuliahan saya sampaikan terus Pak, yang satu. Tapi enggak pernah ada kabar sih. Ya, berarti kelas kami hanya 3 orang aja Pak. 5 kan? Satu izin. Iya 5. Satu izin Pak. Tinggal 3. Susanto. 2 lagi. Terus ada yang Satu. Satu loading ya Pak ya, izin Pak, masih nunggu. Winda ya? Ya Pak? Winda kayak yang loading. Yang kerja di bank itu ya? Ya, Veronica Pak. Monika ya lah, kerja di Ketapang tuh. Iya, iya Pak, Ketapang. Ketapang. Kelas apa tuh ya? Satunya Joko Pak. Joko. Sanggau nggak salah saya ya, Pak saya. Ya. Ya, Kak, udah Kak. Tadi udah saya telepon semua sih Pak. Ya, ada apa-apa. Oke lah, ada poin yang ada yang ada ya lah. Ada 6. Bapak 6. Nanti kan mereka menyusul masuk kan. Ini dia nggak nampak gambarnya tapi hidup. Nah ini jaringan berarti. Jaringan. Oke, sekarang kata pembuka dulu ya. Saya masing-masing memberi salam kepada kabarnya. Apa yang dibuat selama pandemi COVID di sana, ada di mana ya? Dari Pipin dulu coba Pipin. Kata pembukanya gimana? Salam, kabarnya gimana? Jaga COVID di sana. Ya. Ada di mana sekarang? Silakan. Izin Pak Mahari. Hari ini kita mata kuliah apa Pak? Marketing atau ALB. Pak? Oh ya, siap Pak. Ya, selamat malam. Saya Pak. Ya Pak ya. Ya, kata pembuka. Selamat malam. Terus kabar Ya. gimana? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa. Pertama kali berjumpa. Kesan yang sangat luar biasa bagi saya. Karena bisa ketemu Bapak Ibu dan juga Pak Adi yang telah bersedia untuk mempertemukan yang jauh di sana dan berkumpul di sini. Saya sangat senang sekali. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu untuk pada malam hari ini. Kami siap untuk menerima mata kuliah pada malam hari ini. Anda ada di mana? Ada di mana sekarang? Saya di Pontianak Pak, posisi Pak. Di Kuburaya. Ya. Suraya. Oke. Ibu Siti Widiawati, Ibu Siti. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang saya ucapkan kepada Pak Adi yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kami untuk berjumpa di Fitcom ini untuk menerima pelajaran dari Bapak, yaitu analisis lingkungan bisnis. Di mana posisinya sekarang nih? Daerah mana? Saya berada di Kecamatan Mandar, Pak, Kabupaten Landak. Belanda. Oke. Iya. Tiara, silakan Tiara. Selamat malam Bapak, Ibu sekalian. Senang pada malam hari ini kita bisa dapat berkumpul lagi walaupun lewat via Zoom. Sebenarnya pengen sih ya ketemu tatap mata, tatap muka gitu, udah lama. Tapi apa daya, karena COVID-19 belum selesai, jadi belum bisa. Malam hari ini kita mengikuti mata kuliah analisis lingkungan bisnis ya Pak. Nah, terima kasih buat Bapak yang udah menyampaikan materinya buat kami. Saya di Bengkayang ya Pak. Bengkayang ya. Ya Pak. Ya beda daerah nih. Hah? Satu di Raya, Bengkayang. Satu di Landak. Landa. Beda Bapak Pontianak. Ferdiana Ayang, silakan Ferdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Pak, saya sangat berterima kasih karena Bapak malam ini bisa mempertemukan kami dalam video call ini. Mohon arahan Bapak untuk pelajaran analisis lingkungan bisnis karena belum banyak saya pahami Pak. Ya, sama kan? Ya Pak. Mohon bimbingannya Pak ya. Ya, itu Pak. Ya. Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Salam Bu Elizabeth, silakan Bu Elizabeth. Ya Pak, selamat malam Pak. Selamat. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih juga sudah mempertemukan kami lewat video call ini. Saya dari Bengkayang. Bengkayang nih. Oke, silakan. Iya. Lanjut, Bu. Sudah? Pak? Sudah? Udah. Pak Dias. Halo Pak Dias. Pak Edi. Halo Pak Edi. Malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam semua. Malam. Pak izin Pak, ada dua, Ibu Veronica dan Pak Joko dari tadi join belum bisa masuk Pak ke ini. Kenapa udah masuk? Satu di Ketapang, satu di Entikong. Kenapa udah masuk ya, Anda? Itulah Pak, ntar Pak ya. Karena nih kalau nggak masuk nih 3 kali nggak masuk tuh banyak nih masuk ini. Tadi satu reguler. Entikong nggak ada sinyal kali Bu. Bu. Nanti agak susah tuh sinyal juga. Ya udah sibuk di grup nih dah nanyain terus. Saya izin Pak ya. Bilang sebentar saya pakai WhatsApp web Pak. Kak aku live kemudian join lagi. Oke Kak. Ada bisa. Ya, Bu Marlinda. Bisa dengar Bu Marlinda? Bu Marlinda, mic-nya. Halo Bu Marlinda. Bu Marlinda, halo. Mana Bu Marlinda? Stabil kayaknya tuh, Mbak. Nggak ada sinyal dia tuh. Sinyal dia berarti. Nah, itu Ardi tuh, Pak. Adinata. Halo Adinata. Mic-nya di depan, mic-nya di Bu Marlinda.
Dapur red minute 4 nih. Ah, jauhkan sedikit dah matanya baring dah. Udah capek. Halo Dinata, selamat malam. Halo Pak, selamat malam Pak. Kabar? Silakan kata pembukanya. Puji salam. Dari mana? Silakan. Silakan Dinata, beri salam kata pembuka. Malam semuanya. Salam. Hai. Nah, ini coba ngomong deh. Mana Mi dulu. Marinda? Ya, sebentar ya. Iya, ya. Iya, ya. Baring dulu. Mau pipis enggak? Ya, jadi kan Bapak udah posting Bapak soal di mana di WhatsApp bukan? Atau tempatnya? Pak izin Pak, ini Ibu. Oh ya, Apa katanya? ada kendala, jadi saya coba pakai ini aja Pak. Izin masuk dulu Pak ya, Kak Veronica. Maksudnya ada passwordnya 17069. Ya, bisa ngomong Kak? Bisa izin langsung ngomong? Oh ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Malam, gimana? Konversi Pak. Hah? Gimana? Dia bilang di mana? Ada Dengar, apa? Aja Kak. Oke, bentar. Gimana? Kayak gitu dia. Ya, Kak ya. Gimana? Ada apa kendalanya? Mungkin nggak ada suaranya ini. Ya. Ada suara? Ada suara, ada kedengaran. Nah, Enggak dengar Pak ya? kan dengaran, enggak ngomong soalnya, tidak bicara. Oh, Kakak enggak ngomong kata Bapak. Bapak dengar. Dengar. Gimana? Apa kendalanya? Mungkin suaranya dibisukan kayaknya di Kak. Hah? Oh ya Kak? Bentar. Oke, udah? Au. Nah, Bagaimana? ada kendala apa Kak? Kendalanya? Pak, ntar Pak ya, maaf. Pak Adi. Pak Adi, Ya? saya sudah masukkan ID meeting sama passwordnya. Nah, udah. Jadi munculnya loading terus sih. Sebentar. Jaringannya lah, jaringannya salah. Duduk. Nah, password kan nggak pakai password, langsung aja bisa. Admit. Sudah install Zoom, udah install Zoom. Udah install Zoom Kak? Langsung diklik ya itu tadi. Udah ya? Langsung diklik ya, Bapak langsung bikin masuk gitu. Nggak kayak masuk-masuk kan. Baring. Coba lagi Kakak. Coba lihat, ada ulangi ada ketemu masuknya. Oh ya. Pak izin Kak Vero coba lagi Pak ya. Kayak silakan. Ya Kak izin Bapak bisa bilang coba lagi. Apa-apa, coba-coba ya, ada apa-apa. Coba lagi ke Bang Joko ya. Mana Bu Marlinda? Bu Marlinda? Halo Pak. Halo. Ini Pak sinyalnya putus-putus. Oh iya Kak. Putar. Nah. Ya, pokoknya ada usaha. Masuk. Beli tower katanya. Baru nih Pak. Ya. Oke. Halo Bang. Novita. Ini juga Novita. Nah, ini kan nggak bisa masuk kan? Nggak bisa masuk kan? Nah, ini aku hubungkan dengan Bapak bisa? Izin ke Bapak? Apa kendalanya? Novita. Masuk ya? Novita, suaranya mic-nya itu diaktifkan. Pak izin Mic-nya, Pak. mic. Masuk Pak. Ya. Buka apa Pak? Mic-nya eta. Ini Pak. Pak Joko Pak. Lagi batu. Atau gimana? Pak Joko Pak izin Pak. Ya. Bisa loading juga. Apa salah? Dari tadi loading tadi belum masuk nih. Ya lah, ya dah. Sip, katanya itu Bang, pakai apa? Link, langsung ada linknya. Udah di dalam Zoom kah? Install Zoom dulu. Install Zoom-nya dulu. Oh di komputer ya. Kalau komputer itunya belum terlalu jelas. Abang absen dia dulu di hangout tuh. Kalau bisa
Pak ngomong. Salam. Silakan. Oh, bilang mana kita nih? Gimana? Coba bikin malam nih, bicara. Ya, bicara. Kasih salam pembuka. Buka dulu. Gimana? Kasih salam. Sapa lah, disapa. Selamat malam, Pak. Kawan-kawan sapa kawan ini banyak nih. Sampai datang siapa? Dari mana letak nih kan posisi di mana kan itu lah. Kan udah apa siswa kan masih bisa bicara kan? Kan malu-malu bicara kalau ada mahasiswa kan. Oke, sudah lihat soal riwas ukuran? Soal pertama apa? Soal pertama apa? Silakan. Soal pertama apa? Soal pertama tuh ada video, Pak. Sebelum video dulu ada kan? Bisnis. Apa yang dimaksud dengan bisnis? Apa coba? Oh, bisnis. Aku menjawab silakan. Belum saya print tuh, Pak. Ada di WA sih. Enggak apa-apa. Kan? Iya. Oh, itu ada. Udah dibikin file sih, Pak. Bisnis adalah kegiatan. Bu Siti silakan. Iya. Bisnis lagi nih, Pak. Onjel laptop mami kan. Silakan Bu Siti. Tunggu Pak, saya buka laptop dulu, Pak. Oh iya, Pak. Lagi, Pak, jaringan di tempat saya ini sedang mati langsung nih, Pak. Oh ya, di mana? Ini laptop sama casnya. Bu Marlinda ya? Iya, Pak. Iya, Bu Marlinda. Tiba-tiba mati. Bu Marlinda lagi. Halo Pranika, udah masuk Pranika. Oh ya, masuk Pak ya? Masuk. Oke, siap. Terima kasih. Akhirnya. Halo, malam Pak Pranika. Dia. Kak masuk Kak. Kak Vivi. Ya, oke. Yo Pranika. Salam dulu, Pranika. Salam Kak, salam. Pranika Winda, salam. Pembukanya. Pranika, dengar? Ya, Pak. Ya, silakan. Ini kata pembuka dulu. Di mana sekarang posisinya? Kenalan dengan kas lain ini gabung nih. Oh ya, halo, nama saya Veronica Winda, saya Ada di mana? Di Ketapang ya? Iya, di Ketapang, Pak. Ketapang. Ada Ketapang ya. Iya. Nah, ini Sejoko udah masuk nggak? Sejoko masuk. Oke, silakan Bu Siti. Bu Siti, apa dulu bisnis? Oh, tunggu loh. Iya, Pak. Dari pertama berbicara tentang apa itu bisnis. Ya, apa itu bisnis. Nah, ini Pak Sejoko. Soal kita dari izin. Oh iya. Baik, Pak. Saya akan menjawab. Ya, silakan Bu Siti. Ya. Yang dimaksud dengan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, distribusi, pembelian, pertukaran barang maupun jasa yang bertujuan mendapatkan profit atau keuntungan, Pak. Ya, oke. Ada yang mau pendapat lain atau menambahkan, silakan. Masih mau satu, silakan. Silakan, jangan malu, kita berdiskusi. Belajar bicara yuk, Pak ya. Ya, karena saya aja belajar kan. Jadi belajar berpendapat. Kan kita ada bisnis. Kalau Winda gimana Winda? Kalau menurut saya, Pak, sesuatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen ya. Siapa yang ngomong? Siapa ngomong? Siapa nih? Halo. Halo. Siapa bicara? Oh, Marlinda ya? Siapa Marlinda?
Saya Marlinda, Pak. Nah, video hidupkan, Pak. video hidupkan. Ya, kalau Videonya dihidupkan, mana videonya? Jangan nampak wajah. Ini apa? Hidupkan video. Hidupkan. Ya, belum hidup tuh. Videonya Mana, Pak? Linda, kanan video dimatikan tuh. Ini mana, Pak? Ada, silakan. Linda, oke, dah, silakan. Ayo. Sudah, Linda. Silakan. Ya. Kalau menurut saya, Pak. Kalau menurut saya, bisnis itu suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumennya. Jadi ciri bisnis apa ciri bisnis? Jadi jaringannya nih, kayaknya jaringannya. Oke ya. Jadi apa ciri? Jadi apa tuh ciri bisnis? Jadi dari bisnis itu apa tuh ciri bisnis? Pertama, suatu organisasi gitu ya. Iya. Itu kan? Iya. Yang kedua, Ya. Mendapatkan keuntungan pastinya, Pak. Cari profit. oke, cari profit. Yang ketiga, Iya. adanya usaha, gitu enggak? Melibatkan Kan? lebih dari satu. Apa? Kan boleh individu kan? Dari satu orang. Bisa satu orang, bisa satu orang kan? Atau usaha ya. Oke, nomor 2. Kata bekerja nomor 2. Apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis, Pak? Oke. Apa yang bisa lingkungan bisnis? Silakan. Siapa mau ngomong apa? Saya, Pak. Silakan. Jawab langsung. Ardiana ya? Herdiana, Pak. Ya, Ardiana silakan. Yang B tadi ya, Pak? Iya, yang B. Ya, jawabannya lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan, Pak. Iya. Iya, Pak. Ada yang mau nambahkan lagi? Silakan. Ya, saya Pak. Silakan, Ibu Pipin. Ya. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis dalam perusahaan ialah lingkungan internal dan eksternal. Mari, ada yang mau pendapat lagi? Banyak bicara, silakan. Walaupun sudah disebutkan. Yang mau bicara lagi, silakan. Silakan, sudah. Ya, Winda. Silakan, Winda. Winda. Gantian. Nah, Winda. Silakan. Veronica Kalau Wisnu. menurut Ya, saya, Winda. siapa, Pak? Veronica. Silakan. Vero. Oke. Menurut saya Pak, Yang bisa bicara, mungkin dimatikan. Yang bicara ditutup. Silakan, Vero. Duduk sini. Mau nonton. Dah, duduk sini kamu. Kondak dosa. Jangan dosa nonton lagi. Veronica, silakan. Veronica. kalau saya tidak. Ya, Winda, silakan. Lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan dan menimbulkan suatu peluang atau ancaman, Pak. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Oke. Nah, itu lingkungan bisnis enggak? Ada berapa macam lingkungan bisnis? Ada berapa macam lingkungan yang kalau perusahaan? Apa yang bisa dijelaskan? Ada berapa macam? Ada dua, Pak. Wah, apa saja? Internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Nah, coba siapa yang bisa jelaskan apa tuh lingkungan internal perusahaan? Apa yang maksudnya lingkungan internal perusahaan itu apa? Yang contohnya apa? Gitu? Yang internal ke Pak? Nah, internal. Silakan. Yang internal itu seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, peralatan, dan metode, Pak. Kenapa sebut internal ya? Kenapa sebut internal? Karena faktornya berada dalam perusahaan yang mempengaruhi aktivitas bisnis langsung, Pak. Ya, betul. Oke. Kenapa berada dalam perusahaan?
Apa yang terjadi kalau itu ada dalam perusahaan? Apa yang terjadi kalau itu ada dalam perusahaan? Kalau tidak ada dalam perusahaan itu tetap aktivitasnya tidak akan berjalan dengan lancar, Pak. Terkendala pasti. Oke, betul ya. Apa ada definisi lain? Silakan. Oh ya, tapi betul tidak salah, betul. Jadi ada dalam perusahaan. Itu saya kerja kan, bahan baku, modal kan internal. Yang lain mau menambahkan silakan apa internal? Ada? Tidak ada? Lingkungan internal berapa? Lingkungan itu lingkungan dapat dapat dipantau oleh perusahaan, ya kan? Dapat dipantau. Misalnya sumber daya manusia kan bisa dipantau kan? Bisa dikendalikan kan? Bisa dikendalikan oleh perusahaan kan? Bisa ditambah, bisa dikurang kan? Itu namanya internal. Kayak modal itu bisa ditambah, bisa dikurang, ya kan? Itu namanya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Internal. Artinya faktor ini ada di dalam perusahaan kan? Tadi tabung Siti itu ada dalam perusahaan. Tadi nanti juga kan? Misalnya ada dari yang baru terampil dilatih. Itu namanya tuh internal kan? Dilatih. Dan dikendalikan. Ya, yang malas rajin kan gimana gitu kan? Yang rajin pendapatnya kasih dewa, itu namanya dikendalikan. Artinya perusahaan masih mengendalikan kan? Promosi, pemasaran itu internal kan? Nah, itu bisa dikendalikan. Promosi bisa ditambah biaya promosinya, bisa dikurangi kan? Itu lingkungan internal. Jadi penting ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ini termasuk lingkungan internal kantor, lingkungan internal perusahaan kan? Karena masuk sumber daya manusianya kan gitu, SDM-nya kan. Jadi dikendalikan oleh perusahaan kan? Karena berpenting dalam menjatuhkan perusahaan atau institusi kan? Iya. Paham nggak? Ini internal ya. Yang dapat oleh perusahaan, atau institusi, dan internal dapat dikendalikan. Kayak gitu kan? Makna dikendalikan itu dapat diatur lah kan? Dapat diatur. Kalau banyak karyawannya, pemasukan kurang, kalau nggak laku bisa dikurangi karyawan kan? Dikendalikan, kan? Ini internal. Ini satu dikendalikan itu bukan internal. Oke, ada internal, ada eksternal. Nah, kira-kira apa tuh lingkungan internal tuh? Yang Pak ya. Apa mau jawab? Ayo, kamu mau jawab. Lingkungan eksternalnya itu. Kamu dulu nih. Oke, sambil aja sambil habis itu sambil arah. Silakan. Yang mau jawab angkat tangan ya, biar tidak berebutan. Ada reaksi kan? Lingkungan eksternal yaitu faktor di luar perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Misalnya konsumen, pemasok, pesaing, kreditur, kondisi ekonomi, politik dan budaya, demografi, teknologi dan kondisi global, Pak. Oke, bagus. Nah, kalau Bara gimana Bara tadi? Bara berjalan. Bara. Ya, saya Bara jawab. Kan Bara tunjuk tangan kan? Iya tadi dia tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Udah jawab apa jawabannya, Pak? Kamu lah, tunjuk tangan tadi dah. Bara. Lain Bara. Sama Pak jawabannya tuh Pak. Sama udah apa-apa. Kalau ada tambah nggak? Apa itu eksternal itu ada tambah nggak? Ada tambah nggak? Ada jawaban tentang lingkungan eksternal? Ada tambahan? Jadi memang jendela mereka. Bu Pipin. Ya Pak. Ya. Pendapat mereka. Ya, yang ingin saya tambahkan adalah ini Pak, analisis lingkungan eksternal itu adalah lingkungan di luar perusahaan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan bersama. Dan faktor eksternal di lingkungan organisasi perusahaan seperti faktor ekonomi, faktor sosial, demografi, politik, hukum, ekonomi, teknologi, ekologi, dan global.
Kenapa itu disebut lingkungan eksternal? Kira-kira apa? Karena di luar dari perusahaan, Mbak. Nah, kalau berada di luar, apa yang terjadi kalau itu berada di luar perusahaan? Kalau dia di dalam perusahaan, Ya, tapi di dalam perusahaan kan? ya. Apa yang terjadi kalau itu berada di luar perusahaan? Apa yang terjadi? Pengaruh bisa langsung maupun tidak langsung. Bagi perusahaan, apa dari perusahaan? Jadi kalau di luar itu berarti perusahaan tidak bisa mengendalikan, kan? Ya. Kayak gitu. Tidak kendalikan. Oh, dalam kan dikendalikan di dalam kan? Ya. Di luar itu perusahaan tidak kendalikan. Contohnya apa? Satunya COVID-19 kan di luar perusahaan. Ya. Bisa tidak perusahaan itu menghilangkan COVID-19? Tidak bisa. Ya, makanya itu eksternal kan? Tidak bisa kan? Ya, COVID-19 juga berpengaruh pada bisnis. Ya. Banyak bisnis yang mati COVID-19 kan? Sekolah-sekolah tidak boleh buka, belajar di rumah kan? Itu ngajar dari rumah, pegawai juga bekerja dari rumah kan? Ada social distancing. Perbankan gimana? Perbankan, Winda kan perbankan nih kan? Gimana Winda? Perbankan. Hah? Winda nih perbankan kan? Kerja di bank kan? Ya benar. Bagaimana pengaruh COVID terhadap di perbankan? Kalau di bank sendiri sih nggak terlalu besar sih Pak pengaruhnya. Kita masih kerja kayak biasa, cuman ya apa ya? Mungkin ada dampak tapi tidak sebesar tidak sebesar kayak usaha lain. Karena kan kalau di perbankan ini setiap masyarakat kan pasti perlu yang namanya kayak transaksi gitu. Kalau misalnya bank tuh pasti orang nggak bisa transaksi. Ya. Jadi ada pengaruh amat lain enggak? Kalau Pak Sujoko kerja di mana Pak Sujoko? Saya di kecamatan di PNS, kecamatan ini. Di kantor kecamatan. Ya. Nah, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap kecamatan itu dalam bekerja? Ada pengaruh nggak? Termasuk dampak COVID terhadap di kecamatan, karena saya sudah baru pindah di kecamatan, dampaknya sangat terasa sekali ya, karena masyarakat juga harus melindungi diri terhadap COVID, jadi kami juga harus proteksi diri. Gitu. Untuk yang lain, karena kami mengikuti prosedur yang ada di kabupaten, jadi apa yang dipinta oleh Bupati, jadi kami mengikuti prosedur yang ada itu aja. Untuk dampaknya sih tidak terlalu itu, karena di Kabupaten Sanggau ya. Kalau di sana itu kan ada usaha kecil kan? Kecamatan ada usaha kecil kan? Ada. Bagaimana pengaruh COVID itu usaha kecil di kecamatan yang Pak tinggal? Karena di sini masih masuk zona kuning, mungkin belum terasa sekali ya Pak. Saya. Di Kabupaten Sanggau, ya. Belum. Tapi lanjutkan. Ya. Terus untuk ekonominya mungkin sama seperti itu, belum terlalu dampaknya belum terasa sekali ya, belum. Berarti masih bagus lah enggak? Iya. Bagus. Kalau Adinata, gimana Adinata? Ya Pak. Tinggal di mana? Landak Pak. Dia di mana kerjanya? Kerjanya di mana? Di kantor KPU Pak. KPU. Bagaimana apa COVID-19 kantor KPU ini? Kan itu ada pilkada ini kan? Ya Pak. Gimana dampaknya KPU? Untuk dampaknya terhadap KPU Pak, ya sangat luar biasa lah ya. Apa dampaknya? Tapi walaupun terjadi dampakan, untuk pemilu tahun ini dilaksanakan Pak, diselenggarakan. Nah, itu gimana cara melaksanakan selama pandemi COVID-19 ini pemilu itu? Apakah secara daring atau bisa tatap muka? Kan boleh kan tatap muka? Apa gimana nanti pemilunya nih? Nah, kalau untuk Landak saya tahun ini belum Pak. Belum. Pemilihannya belum. Oh,
Ambilnya tahun 2022. Oh, masih lama lain enggak? Ya, selama. Udah ada COVID lagi ya? Ya, Pak. Kalau Bu Ara gimana Bu Ara? Kerja di mana Bu Ara? Di Payah? Hah? Kerja di mana Bu Ara? Kalau kita karena adanya new normal nih, jadi kita masuk terus Pak. Dan normal enggak? Masuk kerja seperti biasa. Kalau masalah ekonominya, kalau di Bengkayang sih masih stabil lah Pak ya, masih stabil. Kalau Bu Ayang ini Ediana di mana Bu Ediana? Di Landak Pak, di Dinas Kesehatan saya. Nah, gimana kesehatan tuh? Gimana ada dampak? Kesehatan, dampaknya Pak, dampaknya kita capek Pak, jaga posko Pak. Begitu ya? Iya Pak. Iya, ada istirahatnya Pak. 24 jam Pak, ada istirahat. Kalau kerja pakai APD nggak? Kesehatan? Tidak ada? Ada Pak. Tapi pakai alat pelindung ini Pak. APD. Tiap hari tes itu lah, tes darah lain nggak? Berapa hari tes darah? Rapid test nggak? Iya Pak, kami kemarin 2 kali Pak rapid testnya Pak. Ya mana hasilnya? Non reaktif enggak? Iyalah Pak. Kalau reaktif Pak, enggak masuk kami Pak. Enggak masuk enggak? Iya Pak. Kalau kan apa-apa kan ke sana semuanya enggak? Iya Pak. Ke sana. Reaktif. Itu kan bukan COVID kan? Betul enggak? Nah, iya Pak. Itu supaya pencegahan enggak? Pemerintah bagus pencegahan. Kalau Bu Elizabeth, saya sama dari Landa juga Bu Elizabeth. Sayang Pak. Dan ada juga enggak? Bukayang. Sama dengan negara lain enggak? Sama Barai enggak? Sama negara, Tapi lain kantor dia, Pak. Nah, ada dampak enggak di sana? Dampak apa dampak pada COVID kantornya? Dampaknya apa? Di rumah sakit, Pak. Dampaknya kalau saya kan di rumah sakit, Pak. Oh, ini bagus rumah sakitnya ini. Dampak positif bagi kami sih, Pak. Pasien agak berkurang. Rawan dia tuh, Pak, di rumah sakit ya, Pak. Elizabeth. Ini kan jadi kerja agak ringan, Pak, karena pasien sedikit. Itu aja dampak positifnya bagi kami. Oh, betul. Tapi ada rasa takut nggak di sana? Ada rasa khawatir nggak di rumah sakit? Ada rasa khawatir nggak di rumah sakit? Ada lah, Pak. Yang pastinya ada. Ada. Ya. Apa khawatirnya tuh? Khawatirnya misalnya kita mengidentifikasi pasien, ada pasien yang tidak jujur tentang perjalanannya itu ya, Pak. Itu susah enggak? Susah apa? Ya, kalau dia pernah kontak dengan pasien COVID. Iya. Kita akan berhadapan langsung dengan pasien. Kalau Bu Siti, Iya, Pak. Mana? Kerja di mana Bu Siti? Saya di kecamatan, Pak. Nah, gimana dampak COVID di kecamatan ada enggak? Kalau di kecamatan Sebangki enggak terlalu, cuma kalau urusan di kecamatan jadi enggak ada, Pak. Kami masuk pun sesuai jadwal. Mereka jarang urusan, Pak. Enggak pakai work from home itu. Iya, pakai work from home. Pakai piket, Pak, jadwal piket, Pak. Kita masuk pakai sesuai jadwal piket ya. Bu Siti itu capek dia, Pak. Jauh, Pak, tempatnya, Pak, kerja. Dalam ini enggak? Jadi wanita yang kuat ayat 20 kan ya? Iya, saya perjalanan 1,5 jam, Pak. Gitu kan? Wanita musik kan gitu kuat, jauh kan? Iya. Enak, masih bisa santai, Mak. Kalau kami masih tetap sibuk ngejar data di TKS untuk fakir miskin tuh. Enak sibuk atau enak santai? Kalau kerja itu enak sibuk atau santai? Enak sibuk, Pak. Enak sibuk, Pak. Enak gitu. Iya, sudah sore gitu kan. Kalau santai lama kayak sorenya ya enggak? Iya, enggak sore-sore, Pak. Jadi kalau kita sibuk tuh rasa udah jam berapa gitu kan? Nah, itu. Sama dengan kuliah, dikasih libur panjang, minta kuliah, kan gitu. Ini sama iya, Pak. Ini tuh kan. Ini udah bosannya nih, Pak. Di rumah terus cuma online juga bosan minta kuliah nih. Buka enggak? Kita tak buka, kita libur. Biasalah, Pak, manusia. Bosan memang di rumah, Pak. SMP aja sampai Ingin jalan-jalan, Pak. Tahun baru nanti, tahun 2021 baru SMA sekolah kan.
Jadi SD, SMP, SMA 1 tahun libur. Iya. Sekolah di rumah, ya kan? Iya, 1 tahun libur. Kayak dia mau 1 tahun juga nih Pak ya. Anak saya kan juga mau sekolah bermain dengan teman-temannya kan. Tapi karena pada COVID ini dia mau tidak mau lah harus di rumah semuanya kan. Rumah online, kan? Kan itu keadaan kan. Ini namanya kenal kan? Kenal. Kapan mulai kuliah tatap muka, Pak? Nah, tunggu gubernur dulu, Pak. Kalau gubernur memerintahkan bulan September boleh tatap dengan new normalnya dulu, jangan dipaksa dulu. Normalnya paksa. Hanya kita tetap muka September tuh dengan protokol kesehatan kan, pakai masker, bangku dijarakkan, jarak kan, sesuatu kan, cuci tangan, pakai susu bu, kayak di bawah susu bu. Oh iya Pak. Kalau mahasiswanya sangat panas. Polnet katanya udah masuk ya? Polnet tatap muka ya Pak ya? Belum. Kan nunggu gubernur. Di IKIP itu kalau nggak salah ada masuk. Ya mungkin lah. Yang ada udah masuk. Polnet. Di Polnet ada masuk. September nanti insya. Oh berarti semester awal ya Pak? Semester ganjil kita. Yang baru kan, yang baru. Ini alang-alang lah. Setahun kita nggak masuk. Kan enak, ribu setahun kan? Nggak enak Pak, kita nggak ada alasan untuk izin dari kantor Pak. Hemat kan, nggak mau makan kan? Bola. Nah, dulu kan dokter itu mau makan. Udah biasa sih. Kasiannya Pak. Hemat kan? Udah Pemba dari kantor minta bantuan kuotanya, kami apapun online kan? Tidak bantuan kuota di kantor. Kan ada bantuan. Gitu. Untungnya masih ada monitoring ke kecamatan, jadi bisa jalan. Jangan gitu. Nah, yang kabupaten ada SPPD, kecamatan ini tak ada. Enak. PD-nya. Kalau Pipin gua ada Pipin kerja di mana Pipin? Di hati. Saya di Dinas Pariwisata Provinsi, Pak. Pariwisata. Nah, kalau pariwisata lebih pengaruh COVID-19 pariwisata, kan? Iya, sangat, Pak. Kami di SKPD, Pak, itu per dinas itu hampir 7 miliar, Pak, pemotongan, Pak. 7 miliar lebih. Ya. Jadi masih ada kegiatan, tapi karena sifatnya pertemuan, jadi masih belum dapat dipastikan, Pak, pertemuannya kapan, kegiatan dapat dilaksanakan kapan, karena belum ada instruksi dari Bapak Gubernur, kan, seperti apa gitu protokolnya. Semua dipangkas. Ya. Hotel kan, perhotelan kan, turun kan. Sangat sekali, Pak, sangat turun. Jadi pariwisata tuh sektoral. Ya. Kan. Banyak yang banting setir ke ini, Pak, ke kuliner. Ada akhirnya. Itu pun yang online kan kuliner. Ya. Yang makan di tempat jarang kan, takut. Ya. Itu kan dilarang oleh pemerintah. Tinggal larinya pakai Gojek, GoFood, ya kan? Ya. Kan gitu. Tapi sekarang udah dibuka dan di semua nih. Tapi udah bisa orang bisa makan sana. Tinggal itu menurut protokol kesehatan kan. Tapi pun orang masih takut juga makan di tempat kan. Iya. Walaupun dibolehkan, masih rasa takut gitu. Takut ada ketularan, terpapar COVID kan. Lebih enak pakai online, Gojek, GoFood kan. Ini juga termasuk lingkungan eksternal kan. Jadi COVID-19 masuk eksternal. Usaha tidak bisa mengubahnya, tidak bisa mengendalikannya. Tidak bisa mengendalikannya, Pak. Kok bisa? Pakai berapa miliar pun, triliun pun tidak bisa. Nggak bisa, Pak. Nah, kan? Nah, ini termasuk eksternal juga. Apa nih? Ada ekonomi kan? Jadi COVID ini fokus pada ekonomi, ya kan? COVID ini pada ekonomi. Coba bayangkan banyak karyawan yang kena PHK, kan? Itu karena tidak misalnya ada konsumen, kalau tidak laku sehingga ada karyawan di PHK, ada uang, aja ke ekonomi kan? Iya. Ekonomi dari pendapatan gimana mau beli kan? Nah, nanti yang anaknya kuliah putus, kamu putus, bapak tak kerja di PHK. Ayo. Pengusaha yang banyak gulung tikar. Ya, sekali itu. Sama nggak dengan di PTS? Mereka juga ada takut, khawatir kan, COVID kan? Terbayangkan kalau mahasiswa yang PTS, orang itu dari daerah, dan orang itu tidak kerja, karena ada PHK.
mereka tak ada SPP, apa mereka kuliah? Tidak kan? Ya. Pasti berhenti kan? Nah, Iya, Pak. kalau tidak ada tinggal di universitas, dari perguruan tinggi swasta, bagaimana ini kan banyak berhenti, banyak di sekolah, kuliah kan? Kan gitu. Itu juga berpengaruh pada dosen-dosen apa pada ini universitas kan? Karena sampai 19. Maka ada itu PB itu nanti berencana itu normal baru September. Kan itu. Kalau lama nanti susah nanti kan? Iya, Pak. Karena masa juga rinduan kampus. Kenapa? Masa juga di kampus, rinduan kampus, rinduan dosennya, ya kan? Iya. Iya. Kan? Bapak kan. Ini kan ini kalau jumpa tidak bisa tetap langsung, ini tidak langsung ada pembahasan kan? Ya. Tapi ini satu cara juga lah sih untuk bertemu kan, saling menyapa kan. Iya, Pak. Daripada tidak sama sekali kan? Jom. Namun kalau ini ada kuota itu ya. Ya. Itu udah ada gitu gimana pula kan bertemu kan? Ya kan gitu kan? Ya, betul. Ya, betul. Nah, ini baru pertama kita zoom kan, tidak pernah kan bosan. Iya. Tugas, kerjakan, kumpulkan. Tugas dan kumpulkan. Ada tak tidak nambah gitu? Kasih tugas, kerjakan, kumpulkan, tidak absen. Selesai kan? Kan tidak enak juga sih, kan? Tidak ada apa? Iya Pak, kalau situasi kayak gini Pak, sibuk jaga posko tidak sempat ngerjakan tugas Bapak Pak. Hah? Ya. kan? Betul enggak Bu Linda? Bu Linda, betul enggak Bu Linda, Bu Siti? Ya. Artinya betul. Betul. Ngerjakan tugas yang baru tuh Pak, yang video tuh belum sempat tuh dibuka Pak. Lah, penting tuh. Malunya Pak ya, kalau kami lambat mengerjakan. Penting tuh kayak corporate kayak di perbankan itu penting buka tuh, kenapa ada CSR kan? Oh iya, itu CSR sangat penting Pak. Penting kan? Bagi perusahaan kan? Ya, jadi video itu penting sekali perusahaan. Nah, mungkin bukan bagi bapak juga sesi ilmu ya kan? Nah, video tonton. Nah, ilmu itu kan? Bagaimana kan itu? Kenapa itu harus CSR kan? Apa kan? Tidak di situ tidak hanya cari untungan enggak, tapi juga memanfaatkan masyarakat sekitarnya. Jadi kalau buka usaha itu juga ada kelebihan uang, dapat laba juga bisa memberi beasiswa pada masyarakat sekitarnya, gitu kan? Itu kan CSR kan? Iya. Ada orang sakit, ada kan mobil ambulan, bisa jadi gitu kan? Itu CSR kan? Gratis kan? Oke. Ada pertanyaan enggak? Di sini. Ayo Bu Siti. Ada pertanyaan? Gimana? Ayo Bu Siti. Ada pertanyaan? Ini nomor 2 kan? Apa itu dengan bisnis kan? Nomor 3 apa? Soal nomor 3. Masuk. Apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan pestel Pak? Pestel itu apa? Yo, angka. Pestel adalah metode bukan kue ya, bukan kue pastel ya, pestel. Jangan salah baca pastel. Pastel kue Pak. Pastel kue Pak, mas saya yang baca pastel loh Pak. Jangan salah baca pastel. Ada tuh pestel ya, PESTEL. PESTEL. Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Analisis pestel dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan environment dan legal. Environment dan legal. Itu pestel. Jadi pestel itu panjangan, P itu politik, ya kan? P itu politik. E itu apa? Ekonomi. S itu apa? Sosial. T itu apa? Sosial. E itu apa? Environment. Kalau L itu apa? Legal. Kalau COVID masuk mana tuh COVID? Apa Pak? Kalau COVID masuk mana? Masuk sosial kali ya. Masuk sosial. Sosial, Pak.
Dan ekonomi, Pak. Ekonomi dan sosial pastinya, Pak. Ekonomi dan sosial. Ya. Teknologi juga masuk. Iya. Kalau tidak masuk, lain. Lain lah, itu dampaknya. Tidak masuk, tidak ada teknologinya. Itu dampak. Ekonomi dengan sosial dia, Pak, COVID. Mana? Ya ekologi lah, environment lingkungan kan. Oh iya, environment. Lingkungan kan. Dia menyesuaikan lingkungan. Kan gitu kan. Jadi itu ada COVID itu bisa ada dampak positif, ada negatif ya. Sudah. Itu sudah. Jadi pandemi COVID-19 ini ada dua dampak positif dan dampak negatif. Nah, apa dampak positifnya itu? Yo, Mbak, berpikir. Apa kira-kira dampak positif dari COVID-19? Teknologi, Pak. Udah. Apa dampak positif, Indah? Tujuan teknologi, Pak. Semuanya serba online. Jadi terus? Jadi karyawan harus tahu teknologi kan? Masyarakat harus tahu teknologi kan? Orang tua harus tahu teknologi. Kenapa? Ngajari anak online kan? Anak kan belajar. Iya kan? Dari SMP, SMA kan? Orang tua juga tuntangan untuk mengajari anak online. Harus ujian untuk tuntangan. Jadi itu pertama dampak positif. Yang kedua apa lagi? Yang kedua teknologi apa lagi? Yang kedua orang itu kumpul keluarga kan? Kalau untuk rumah tangga, Pak, jadi rajin masak di rumah, jadi rajin berkarya di dapur, Pak. Iya, rajin masak kan? Masak kan? Rajin olah makanan. Makanan. Yang ketiga, Pak, kumpul keluarga. Ya. Iya. Suami, istri, kenapa? Stay home kan? Tinggal di rumah, tak boleh keluar kan? Sudah. Juga pilot pesawat terbang. Yang tapi terbang, ada COVID kan nggak boleh terbang. Aja pulang ke rumah kan, ya kan gitu kan, dan anak-anak itu banyak kayak dosen yang tidak pernah pakai teknologi harus pakai teknologi kan, yang tidak tahu Zoom dosen harus tahu Zoom, yang tidak tahu Google Classroom dosen harus tahu Google Classroom. Jadi mahasiswa dosen itu kan, yang tidak pernah pakai Google Classroom pakai Google Classroom. Pakai ujung-ujungnya. Kalau tidak mau install di kan Google Classroom kan, gitu. Iya. Edmodo, Hangout, gitu kan. Ini tahu kan? Oh, yang baik dapat negatifnya kan? Yang baik dapat banyak. Satu kan. Kemudian COVID-19 ini juga bisa peluang dan ancaman. Setuju tidak? COVID-19 ini bisa menimbulkan peluang dan ancaman. Setuju tidak? Iya. Nah, coba apa peluang dari COVID-19 ini? Apa peluangnya? Bisnis online, Pak. Hah? Pak. Online. Apa tuh? Bisnis online, Pak. Online. Oke, pagi. Online. Peluang kan? Banyak orang kan pesan GoFood kan? Bisnis online kan? GoFood juga termasuk peluang kan? Orang tidak berani makan di tempat, karena dia pakai GoFood pesannya, gitu kan? Apalagi peluangnya? Oke, masker. Banyak laku keras kan? Oh. Penjualan produk, Pak. Penjualan produk masker. Hand sanitizer. Nah, hand sanitizer. Banyak tuh peluangnya kan? Pulsa juga, Pak. Pulsa. Kuota pakai. Pertama kan? Ya, itu kan. Nah, itu peluang bentuk satu dia ancaman, satu dia kan? Peluang. Gitu, peluang. Banyak tuh. Ya kan? Jadi satu musibah itu juga bisa berpeluang dengan ancaman. Tidak ancaman 100%, ya kan? Bisa peluang ancaman gitu. Coba bayangkan orang mati itu bisa mengatakan peluang kan? Ya kan? Orang mati itu apa peluang dari orang mati itu? Dapatnya apa? Yang lain kalau ada orang mati itu. Apa yang laku kalau ada orang mati? Kain kapan kan? Kayu. Kain kapan kan? Iya. Kan ada orang mati, ada dagang kapan jual, nggak laku, peti mati kan? Iya. Kan itu. Ya. Laku kalau ada orang mati peti mati itu, kan enggak? Gali kubur. Iya kan? Hari ini berapa mati kan? Harga kubur kan? Iya. Banyak. Tapi ada meninggal, bagi air minum. Kan ada yang datang kan di Aqua
banyaklah peluangnya itu. Itu dari musibah kan. Kita ambil positifnya aja. Itu sebenarnya itu COVID-19 lagi itu ada peluang dan ancaman. Nah, kalau apa ancamannya? Apa ancaman dari COVID-19 pada pusat? Apa ancamannya? Penerbangan tidak ada ancaman penerbangan kan? Lagi di kesehatan Pak. Kesehatan gimana kesehatan? Ancaman tidak kesehatan tuh? Iya. Ancaman tidak tuh kesehatan? Untuk kesehatan karena virus ini kan di kesehatan apa tuh mengancam paru-paru kita Pak. Oh gitu. Ya. Jadi artinya bagi usaha gitu. Terus obatnya pun belum ada, antivirusnya belum ada. Ya, jadi kita mungkin untuk ini belum ada obat untuk obatnya sama sekali ya. Ancaman banyak ya ancaman ya. Banyak. Pak, kuliner, restoran kan adalah pemerintah tidak boleh makan di tempat. Itu ancaman kan? Ada yang tutup makan dan tutup ya, karena tidak boleh makan di tempat kan? Nah, itu masalahnya. Itu UMKM kan juga dampak juga itu ancaman dan ya. Kalau kan dia perbankan katanya tidak banyak pengaruh lah itu karena uang kan dibutuhkan gitu kan. Tapi kalau makan itu sudah pengaruh makanan. Asal lu bakar aja dari offline ke online kayak gitu kan. Lu jual makan di offline sekarang dialihkan di sini dengan cara online. Karena orang perlu makan ya kan. Itu masih susah. Oke, dia. Nah, itu pestel, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, ekonomi dan legal, kan? Semua itu pestel tidak bisa dikendali oleh perusahaan, kan? Iya. Bisa tidak membantu mengubah pendapatan masyarakat? Bisa. Saja Anda gajinya 100.000 umpamanya, ditambah jadikan ubah jadi juta, bisa tidak gitu? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Jadi ekonomi tidak bisa diubah, ya kan? Tidak bisa dengan perusahaan. Yang bisa diubah aja pemerintah aja. Bagaimana memimpin negara, ya kan? Negara kan, sehingga ekonomi jadi bagus kan, gitu kan? Bagaimana menggunakan sumber daya Indonesia sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, gitu kan? Sehingga ekonomi juga meningkat. Tapi kalau perusahaan kan tidak bisa mengubah ekonomi masyarakat kan, bisa tidak? Direktur, saya Anda punya direktur perusahaan, bisa tidak mengubah ekonomi masyarakat? Tidak bisa kan? Bisa kan? Kami faktor yang bisa lagi. Nomor berapa lagi sekarang? Nomor 4 ya? Bagian B, Pak. Yang kali. Bagian B? Bagian B, Pak. Ya. Apa B itu? Ya. Yang kenaikan harga bawang merah yang melonjak tinggi. Nah, coba bacakan. Kamu bacakan tuh. Bagian B itu nomor 1 apa yang menjadi isu dari berita di atas? Nah, apa isunya tuh? Kenaikan harga bawang merah yang melonjak tinggi, Pak. Ya. Kenaikan harga bawang merah melonjak tinggi. Jadi ada dalam kita kasus kan? Itu kasus ya. Kalau kita mengupas kasus itu, kita pakai 4I. 4I ya. 4I. Yang pertama apa isu kan? Apa isunya? Yeah. Harga bawang merah naik, kan? Kan gitu. Harga bawang merah naik. Itu isu. Yang pertama isu. 4I itu ya. Apa yang kedua? Siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isu tersebut? Ya, interest kan? Ya, biar berkepentingan itu interest. Siapa yang kepentingan tuh? Siapa yang berkepentingan tuh? Para pengusaha produksi yang memiliki uang, barang dan gudang karena mereka bisa mengendalikan jumlah komoditas di pasaran dan dengan cara menimbun di gudang. Nah, siapa lagi? Betul. Siapa lagi? Kan banyak itu yang penting siapa lagi? Pedagang kan? Pedagang ya. Ibu rumah tangga juga lah. Ibu rumah tangga kan? Ibu rumah tangga. Ya kan? Kalau harga bawang merah naik, juga pedagang nggak kenanya nampaknya kan? Ibu rumah tangga juga. Apa lagi? Kan? Kan? Gitu. Banyak. Itu terlibat. Itu yang kan? Apa dampak dari bawang merah? Apa dampaknya itu? Bagi petani. Coba. Mana pertanyaan? Apa dampak dari kenaikan harga bawang merah? Dampaknya ini Pak, petani bawang merah berkurang, omsetnya berkurang, sementara mereka tidak
bertani, menanam bawang karena takut diguyur hujan. Hujan, itu tantangan itu tadi bawang ini kan? Iya, Pak. Kenapa Pak? Kan kalau harga bawang naik kan Pak, kenapa petani kok susah? Kalau bawang merah naik, kenapa petani kok ini rugi gitu, susah gitu? Karena yang naikkan harga bukan dari petaninya, Pak, tapi dari pengepul, dari pengusaha yang menaikkan. Ya, menguntungkan pengusaha tidak kan? Iya. Petani, oke. Biasanya menampung kan biasanya. Ya, oke. Nah, itu. Terus apa soal keduanya Pak? Pertama itu isunya, yang kedua dampak dengan kenaikan harga juga Pak bagi bisnis apa yang terkena dampak adanya kenaikan harga bawang itu bisnis produksi olahan bawang Pak. Dengan kenaikan harga bawang yang tinggi mereka hampir gulung tikar atau tidak dapat berproduksi atau mengurangi jumlah produksi meskipun permintaan banyak. Ya, itu bis apa tuh ya? Bis apa yang menggunakan bawang merah? Bawang usaha bawang goreng Pak. Goreng itu makanan. Makanan kan? Makanan. Makanan. Itu yang biasanya dapat makanan kan? Atau makanan naik ya kan? Karena bawang naik. Nomor 3 apa? Selanjutnya apa? Selanjutnya apa soalnya? Apa yang saudara lakukan jika Anda mempunyai posisi sebagai petani, pemerintah, konsumen, DPR, manajer? Kalau Anda sebagai petani gimana? Kalau Anda bawang naik tadi. Kita siapa Anda kalau bawang naik? Anda sebagai petani saja, sebagai petani. Kalau saya jadi petani bawang, Pak. Mencari cara metode penanaman bawang yang dapat menyesuaikan dengan cuaca sehingga tidak tergantung pada keadaan. Dengan mempelajari sistem bertani bawang yang lebih modern, Pak. Ya, oke. Kak, sampai pendapat sebagai petani. Silakan, sampai. Pada dasarnya seorang petani tidak bisa berbuat banyak dengan adanya kenaikan harga bawang. Hal ini disebabkan petani tidak bisa menolak harga mahal bagi pengepul karena pengepul selalu membeli dengan harga lebih rendah. Ya, oke. Sekarang kalau Anda sebagai pemerintah gimana? Kalau jadi pemerintah turun ke lapangan untuk monitoring harga dan melakukan operasi pasar, memperbaiki infrastruktur hasil pertanian dan menindak tegas sepulan yang mengambil untung di balik kenaikan harga bawang. Oke, kalau Winda gimana Winda? Sebagai pemerintah gimana Winda? Winda, halo Winda. Dampak. Sebagai pemerintah gimana Winda? Ini bentar ya Pak. Ya. Halo. Lagi gangguan kayaknya Pak. Halo. Winda. Hati. Halo Pak Sujo Anggara sudah, silakan Winda. Silakan. Winda. Kalau Winda sebagai pemerintah, silakan. Sebagai gubernur sebagai presiden silakan. Pemerintah. Apa yang dilakukan? Karena bawang naik nih. Silakan Winda. Ayo Winda. Belum. Gangguan namanya. Gangguan Pak ini. Pak Sujoko jalan sebagai pemerintah. Oh ya Pak, ulangi Pak. Tadi Pak kurang jelas saya. Kalau Pak Sujoko sebagai pemerintah gimana? Apa yang Pak Sujoko lakukan sebagai pihak pemerintah? Maksudnya lakukan apa tadi Pak? Saya kurang jelas tadi Pak. Pertanyaannya, apa yang saudara akan lakukan jika saudara mempunyai posisi sebagai pemerintah? Pemerintah, bahkan naik. Bahkan naik. Sulit jawabnya Pak. Pemerintah gitu. Pemerintah. Terserah, apa yang dilakukan terserah. Kan pemerintah. Yang akan dilakukan kalau saya di bagian pemerintahan mungkin yang mengambil posisi yang penting ya Pak.
posisi penting. Jadi untuk itu tadi mengenai bawang ya Pak, apa tuh? Ya, harga bawang naik. Bawang naik ya. Saya akan menstabilkan harga bawang di pasar, terus membeli bawang dari petani. Ya, dengan membeli bawang dari petani, jadi petani meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan untuk petani tersebut. Terus untuk pemerintah, jadi kita bisa punya stok yang banyak, jadi kita bisa jual ke pasaran dengan harga yang murah. Tambah lagi dengan subsidi bawang ya. Jadi dengan disubsidi, jadi kita jadi petani juga ada keuntungan dan terus pemerintah juga ada keuntungan dari bawang tersebut. Jadi saling timbal balik ya. Gitu aja. Kalau Anda sebagai anggota dewan gimana? Apa yang dewan? Kalau saya sebagai anggota dewan ya mungkin sama seperti pemerintah saja. Kita saling mensinkronisasi apa yang terbaik untuk petani dan masyarakat dan negara. Itu ya, itu kalau Anda masih beda-beda kan? Kalau sebagai mahasiswa gimana? Kalau saya Pak, ya boleh. Kalau saya sebagai mahasiswa saya hanya mempelajari aja Pak dulu Pak. Gimana mekanisme yang benar. Saya harus belajar banyak dari Bapak. Itu aja. Nah, itu. Ilmunya kan dari Bapak Pak. Tidak bisa mengalahkan Bapak kan? Kalau ada bangga naik itu gimana sebagai mahasiswa, ya kan? Apakah ada mau kan dimutasi kan? Dari pemerintah supaya kita mau untuk lapangan, kita memantau, ya kan? Kalau saya sih tidak pilih demo Pak. Apa ya? Kita cari solusi aja, cari solusi. Kalau demo itu kan bisa sih demo, tapi demo yang tidak anarkis, tapi kita cari solusi yang terbaik aja. Kita memberikan solusi mungkin kepada pemerintah, mungkin kalau di tempat kami mungkin ke bupati ataupun kalau itu ke anggota dewan. Tapi kita memberikan solusi, bukan hanya demo anarkis. Konsepnya kan? Iya Pak. Konsep pada pemerintah bulan, kan itu kayak mahasiswa kan? Iya Pak. Kalau sebagai polisi? Kalau sebagai polisi saya mengamankan aja Pak. Kalau saya jadi polisi Pak, kalau saya jadi polisi saya tangkap Pak, jual mahal-mahal Pak. Dia yang nimbun-nimbun nimbun-nimbun tertangkap Pak. Oke, saja ditangkap semua. Selanjutnya apa? Kasus 3 Pak, soal kasus 3. Silakan. Apa soal selanjutnya? Isu apa lagi? Isu terkandungnya zat adiktif di dalam makanan dan minuman yang dijual di lingkungan sekolah yang berbahaya bagi anak-anak Pak. Oke, itu siapa yang berkepentingan tuh? Siapa yang Guru, penjual makanan, YLKI, dinas kesehatan, apa lagi? Anak-anaknya sendiri sebagai yang sekolah, orang tua juga yang berkepentingan. Polisi, artinya polisi? Ya, polisi kan? ikut juga. Ada juga kan? Kemudian anggota dewan ada anggota dewan? Ini yang situ ada anggota dewan. Jadi kan? Jadi ada kan? Kalau sudah benar kan? Oke, apa yang berikutnya? Berikutnya apa? Dampaknya Pak. Nah, dampaknya gimana dampaknya? Kalau Anda punya perusahaan, diberitakan di koran bahwa makanan yang Anda buat itu mengandung zat adiktif, itu apa dampaknya? Penurunan omset. Ya, penurunan apa? Penurunan omset. Pengawasan produk diperketat. Ketat apa lagi? Dampaknya apa? Anda kan punya jual makanan di sekolah. Atau diberitakan bahwa perusahaan Anda mau jual makanan yang mengandung zat adiktif. Itu kan dibaca orang tuh. Kan omsetnya akan turun. Omset akan turun. Bagi dampak gimana tuh? Orang tidak mau beli dengan Anda makanan kan? Ya, orang nggak mau beli. Anda takut setelah itu mengandung racun macam-macam lainnya kan? Bagi. Tapi sebagai manajer kan gitu.
Bagaimana kan Anda harus mengcounter kan? Anda diam. Ada berita tentang Anda kan tidak diam. Anda harus mengcounter kan? Bagaimana cara mengcounternya itu? Bagaimana cara mengcounternya itu? Kalau Anda diberitakan misalnya itu negatif, bagaimana Anda cara mengcounternya? Kan kita lapor, Pak. Lapor pihak yang tidak bertanggung jawab. Hanya lapornya. Lapor ya, Pak. Kan perlu bukti. Cari solusinya, Pak. Iya, cari solusinya, cari bukti. Bukti kan kalau polisi kan tidak bisa masalah. Karena kan masyarakat yang beli ini kan. Kan Anda, kan ini perusahaan ini kan. Artinya gini, Anda sebagai pengusaha nih. Artinya Anda undang masyarakat, ya kan? Undang MUI mungkin, undang semua menyaksikan bagaimana proses pembuatan makanan kan? Begitu. Yakinkan bahwa makanan Anda tidak mengandung zat aktif kan gitu kan? Tinggal orang yakin, benar pokoknya kan gitu kan? Nah, itu namanya tuh itu diundang untuk mengcounter gitu kan? Ternyata bukan kami tidak mengandung ada saksinya, diundang ya kan? BPOM diundang, kesehatan diundang ya kan? Sebagainya. Menyaksikan bagaimana proses pembuatan makanan ya kan? Nah, itu bukti. Sehingga makan ya yakin ya ternyata makannya yang dibuat tidak mengandung zat adiktif gitu kan. Kalau lapor orang percaya kan, itu lapor polisi, percaya orang. Kita undang semuanya yang pokoknya kan, undang semua anggota dewan, MUI-nya, kegiatannya, ya kan, untuk menyaksikan proses pembuatannya kan, bagaimana makan itu. Lu pernah terjadi kasus apa tuh kasus kayak Ajinomoto dengan Miwon kan pernah terjadi kan? Oh iya. Terjadi kan? Diisukan dalam kabar bahwa ini gini-gini kan? Iya. Kan? Ada juga di Pontianak tuh katanya bakso si A tuh mengandung apa tuh? Tikus kan? Pernah dengar kan? Ya. Pernah. Iya Pak, pernah. Nah, itu kan tapi udah di counter dah dan tidak benar diundang MUI juga dibuktikan bagaimana proses pembuatan bakso ternyata tidak mengandung tikus saya juga kan tikus. Nah, akhirnya masyarakat makan bakso itu kan karena ada counternya ya kan ada mengundang masyarakat mengundang POM dan sebagainya untuk melakukan pembuatan bakso ya kan gitu kan buktikan itu. Kalau cuma ngelapor-ngelapornya, kalau sebagai manajer tuh gitu, langsung counter. Kalau tapi kan diamnya, sah saja nanti counter kalau tidak benar, ya kan? Kalau benar tak maaf itu kan. Nah, terus ya. Sebelum kita berakhir ini, sebelum kita akhiri, Bapak minta masing-masing ini memberi kata penutup, ya. Penutup apa kira-kira manfaat yang Bapak oleh yang Bapak dapatkan pada malam hari ini dari Bu Pin, kata penutup ya. Ya Pak. Terima kasih Pak atas materi yang diberikan pada malam hari ini. Sangat bermanfaat dan sangat luar biasa materi yang diberikan, memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan bagi kami karena setiap kami memiliki kekurangan dan satu sama lain saling menambahkan. Luar biasa Pak pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas materi yang diberikan. Bagaimana kesan-kesan kita ini? Ya Pak. Bagaimana kesan-kesan kita pakai Zoom malam ini? Itu kan pertama kali pakai Zoom kita punya hari ini. Gimana kesan-kesannya? Zoom. Oh ya. Iya, senang sekali Pak. Senang sekali ada Zoom. Walaupun agak ribet karena ada persaingan sebelah anak saya. Namun kita bisa bertatap muka, bisa bertemu walaupun tidak secara langsung tapi secara virtual. Sangat luar biasa, Kak. Sangat luar biasa dan sangat senang. Secara pribadi saya senang. Terima kasih banyak Pak. Kami diberikan kesempatan untuk bertemu. Ya, Bu Siti, silakan Bu Siti. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas materi yang telah diberikan. Kami pada malam ini telah menerima banyak materi masalah bisnis, mengungkap kasus, caranya bagaimana, dan kesan-kesan bagi saya untuk pakai Zoom ini sangat menyenangkan. Kami bisa bertatap muka, bisa berinteraksi langsung,
Dan saya berharap kesempatan lain bisa dilakukan seperti ini, Pak. Ya. Dan yang ikut lebih banyak gitu, Pak. Kalau bulan depan nggak gini, ingat ada bentrokan mata kuliah. Oh iya. Belajar tahun 1 kan, nanti kalau tidak lagi pergi gitu kan, karena ini ada bentrokan yang mata kuliah. Oh iya. Malam, ya kan? Oke. Abinata, silakan Abinata. Ya Pak, terima kasih Pak atas materinya. Jadi kita bisa bertukar pendapat dengan adanya Zoom ini. Nah, terima kasih Pak, terima kasih. Oke. Elizabeth, silakan. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh Bapak. Nah, terima kasih juga telah memberikan aplikasi Zoom ini kepada kami sehingga secara tidak langsung kami bisa bertatap muka pada malam hari ini. Terima kasih Pak. Oke, Bu Erdian Ayang, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih Pak atas materi yang Bapak sudah sampaikan kepada kami. Walaupun hanya sedikit yang saya mengerti dan mohon arahan ke depannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, nanti udah baik nonton di video juga banyak ya. Ada di videonya tuh contoh tentang ALB. Di YouTube banyak tuh. Berapa detail kan oleh ahlinya juga ada. Ini baca bukunya agak susah, ada Oke, Pak Sujoko silakan. Pak Sujoko. Mic-nya dihidupkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman karena saya juga masih baru di kelas daerah ini. Jadi saya baru malam ini melihat muka wajah Bapak juga. Oh iya. Ternyata amat sangat ganteng juga Pak. Betul, Bang. Terus teman-teman juga pada ceria semua dan pada malam ini saya juga bisa mengenali juga teman-teman yang ada. Semoga nanti mungkin setelah adanya pandemi COVID ini kita bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung. Saya sangat senang sekali walaupun hanya kalau malam ini hanya melihat dari tampilan monitor saja, tapi wajah teman sudah saya kenali ya. Ini sebenarnya rekam ya, dapat semua, dapat banyak, dapat nanti kasihnya ada jadi putar lagi di rumah. Ya ya. Itu semua direkam nih. Oh iya Pak. Itu ya, tinggal berulang kali, tinggal ya gitu kan. Iya Pak. Dan terima kasih atas materi yang Bapak berikan. Materi tersebut sangat bermanfaat bagi kami semua. Dan walaupun saya punya catatan kecil, tapi saya juga membaca juga dari materi yang Bapak berikan kemarin dan sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Pak. Ya. Ini mana Edias nih? Edias kok lari Edias? Edias lari nih, Edias tak pernah muncul lagi Edias tapi sekarang. Ya, Pak. Bu Winda, Bu Monika Winda. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Iya, terima kasih Pak Adi buat sharing sih sebenarnya. Ya, sharing. Ya, karena kan kita belum membahas topiknya secara hari ini cuma dibaca terus kita tanya-jawab di sini. Jadi melalui aplikasi Zoom juga. Ya. Pecah patah-patah videonya. Tidak jaringan terputus kan. Ya, ini kan Bapak PA-nya kan? Ini kan Bapak PA-nya kan? Iya, Pak. Kan Bapak PA-nya. Itu Bapak kan? Winda. Oh, dosen PA-nya. Bapak kan? Tidak kenal PA-nya lupa ya, tidak kenal PA-nya. Bapak dosen. Taman Bu Yustinostari kan Bapak PA-nya kan? Bu Pimin. Kan Bapak PA-nya kan? Kan Bapak PA-nya kan? Oh iya. Oh iya, tidak tahu dia. Kan tahu Pak, belum dapat informasi Pak. Maaf nih Pak sebelumnya. Harus sering berkomunikasi Bapak. Kalau PA Bapak sering berkomunikasi Bapak ini ya. Oh baik Pak, senang sekali mendengarnya Pak. Mohon bimbingan dan arahan Pak.
Betul, Iya, Pak. Iya, Pak. betul, Joko Pak. Rata juga bapak nih kan. Pindah. Yang semua pindah tuh bapak jadi ini bapak. Nah, Bu Ara dan Bu Ara. Yang terakhir Bu Baik, Ara. Pak. Terima kasih Pak kami ucapkan atas materi yang Bapak berikan pada malam hari ini. Sangat-sangat luar biasa ya Pak ya. Bisa sharing malam hari ini dengan teman-teman juga, bisa bertatap mata walaupun via Zoom. Ini pengalaman pertama kita kan. Apa Pak? Pengalaman pertama pakai Zoom. Kayak gitu kan? Iya. Ya, Di kantor sih biasa pakai Zoom juga Pak, Zoom meeting kalau di kantor. sama kuliah di PB. Ya, kuliah. Lain kan pertama nih kan? Betul Pak. Cuma ada dosen lain, nanti pakai Zoom dosen lain. Belum ada, Pak. Belum ada kan? Belum ada. Baru belum Bapak ada. aja. Iya, Pak. Oh, di luar sih udah sering kali enggak kan banyak. Iya, Pak. Ya betul Pak, betul. Kalau di kelas baru Bapak deh. Bapak. Kan kayak bilang kebosanan kan? Alhamdulillah. Bisa Betul, Pak. sering berinteraksi kan? Jadi seperti apa sih? Seperti kita bertatap muka di kelas gitu. Jadi kendalanya Terima mencari kasih banyak ya Pak. kendalanya Terima kasih jaringan kuota kan, nah, itu ya kendalanya, ya kan? Seandainya semua daerah Indonesia sudah bagus, internetnya enak kita belajar online kan? Iya, Pak. Masalah itu, nah, yang buat apa tentu jaringan jahat. Kita sudah konten ajarin cuma masuk kan, susah kan? Nah, wah, gitu kan? Mungkin ada absen dah gitu, ya kan? Oke lah, sampai jumpa ya, udah malam nih ya. Bulan depan ajari, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa lewat WhatsApp, bisa lagi nggak bisa, ya kan? Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Kalau bisa pakai Zoom aja Pak. Oh iya, kayak Zoom. Iya. Lebih interaktif ya. Bapak jadi nih, Bapak kan berbayar di preview. Ya. Bapak ini premiumnya nih, karena maksudnya bisa buatkan sendiri jam. Iya Pak. Kalau udah premium cuma 40 menit ya selesai dah. Nah, Bapak berbayar. Iya. Langganan, jadi bisa 4 jam, bisa 100 orang kok. 100 orang. Di dalam Oke ya, selamat malam ya. Sampai jumpa lagi. Selamat malam Pak. Ya Pak. Boleh berikan apa? Happy weekend teman-teman. September kita ke kampus. Sayonara. Sayonara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya. Ini Bapak bagian di grup ya, linknya ya. Iya, Oke, Pak. Pak. Terima Ya, Pak. Terima kasih Ya, Pak. Pak. Selamat malam. Selamat malam semua.